Shalom, selamat pagi sahabat Kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi pada awal minggu pertama bulan April tahun 2023. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 3 April tahun 2023, yang merupakan hari Senin dalam pekan suci. Dengan warna liturgi adalah ungu. Kuntum pada hari ini mengambil tema berbela rasa dalam persaudaraan sejati bersama Yesus Kristus yang menderita. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan 7, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 13 sampai dengan 14, dan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 11. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 26 ayat 6 sampai dengan 13 dan Injil Markus 14 ayat 3 sampai dengan 9. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin tanggal 11 April tahun 2022, tanggal 29 Maret tahun 2021, dan tanggal 15 April tahun 2019. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan membacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 11. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dari situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Persepakatan untuk membunuh Lazarus. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih, dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, penulis percaya bahwa Yesus Kristus pasti gelisah, ketakutan, dan khawatir menghadapi situasi genting dan mencekam menjelang kematiannya di kayu salib. Meskipun demikian, dalam situasi kondisi yang begitu sulit luar biasa itu, dihadapi oleh Yesus Kristus dengan tidak sibuk pada dirinya sendiri, tidak larut dalam emosi negatif yang menguras energi, dan mengunjungi para sahabatnya yaitu Lazarus, Marta, dan Maria yang sungguh mendukung dan mencintainya, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 3. Yesus Kristus menghendaki agar cinta, perhatian, dan nilai persahabatan dari para sahabatnya menjadi kekuatan yang menopangnya. Yesus Kristus menunjukkan kepada kita bahwa dukungan dan cinta menjadi nilai yang sungguh penting di tengah dunia yang penuh dengan kompetisi dan emosi negatif pada saat ini. Kita ditantang untuk menjadi saudara dan sahabat sejati bagi sesama, tanpa memandang asal-usul, sebagaimana telah diperlihatkan oleh orang Samaria yang baik hati di dalam Injil Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Bukan sebaliknya menjadi ancaman dan beban bagi mereka. Sahabat Kuntum yang terkasih, Maria dalam bacaan Injil pada hari ini ikut berbela rasa dengan penderitaan Yesus Kristus. Karena Maria tahu bahwa fokus hidupnya bukan harta duniawi semata, namun memuliakan Yesus Kristus sebagai yang utama dan terutama. Berbeda dengan Yudas Iskariot yang berfokus pada harta duniawi, dirinya sendiri, dan kepuasan pribadinya,
bukan tentang Yesus Kristus yang hanya tinggal sebentar lagi bersamanya. Dalam webinar yang penulis ikuti sekitar 2 tahun lalu tentang ensiklik Fratelli Tutti, membangun persaudaraan sejati di Paroki Santo Arnoldus Jansen, Bekasi, beberapa hal yang dapat penulis catat antara lain bahwa latar belakang Fratelli Tutti adalah persaudaraan sejati justru di saat keadaan tidak normal, sedih, susah, menderita, dan seterusnya. Bukan persaudaraan yang semu, di mana baik hanya dalam keadaan sehat, kaya raya, bahagia, dan semacamnya. Murah hati harus diwujudkan secara tulus dan rela dalam bentuk tindakan nyata. Sebagaimana Maria telah memberikan yang terbaik yang dia miliki dalam kisah bacaan Injil pada hari ini. Kesempatan berbagi kepada sesama adalah bukan kesempatan untuk memamerkan apa yang sudah Allah Tritunggal Maha Kudus berikan kepada kita selama ini, atau pencapaian-pencapaian pribadi lainnya. Pengorbanan kepada sesama hendaknya tidak memakai logika pasar yang memperhitungkan untung atau rugi, sebagaimana diperlihatkan Yudas Iskariot dalam bacaan Injil pada hari ini. Pelayanan kita pun hendaknya bukan untuk kemuliaan diri sendiri, apalagi sampai berebut panggung pelayanan hanya untuk ajang eksistensi, ketenaran, atau kepuasan batin diri sendiri. Hakikat pelayanan adalah merupakan saluran kesaksian kita atas kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah fokus hidup kita sekarang sudah tertuju kepada kemuliaan nama Allah Tritunggal Maha Kudus? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk bersama Yesus Kristus melalui penderitaan dan wafatnya sebentar lagi? Dan yang terakhir, beranikah kita menyerahkan yang terbaik dari diri dan kehidupan kita untuk kemuliaan Allah Tritunggal Maha Kudus dan mewujudkan persaudaraan sejati dengan sesama tanpa memandang asal-usul dan memperhitungkan untung atau rugi? Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat pada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat memulai minggu baru di bulan April tahun 2023 ini. Selamat pagi dan salam.